Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak serta teman-teman sekalian yang menonton video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiai Gustaf Nurmansyah. Lalu ada teman-teman saya yang beranggotakan Fritz, Elisa, Aufa, Anggun, Rachel, dan Hyuzu. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan terkait pelaporan analisis efektivitas bantuan sosial masyarakat rentan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sosial. Latar belakang masalah program makanan bergizi gratis atau yang disebut MBG yang dimulai pada Januari 2025 adalah bantuan sosial berupa makanan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, dan kelompok rentan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan serta kecerdasan generasi muda. Namun, sejak pelaksanaannya muncul banyak laporan keracunan makanan di berbagai daerah, seperti Garut, Bandung, Bogor, dan Sragen dengan total 10.000 anak terdampak hingga 4 Oktober 2025. Selain itu, dari 8.000 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki sertifikat higienis yang menunjukkan adanya masalah serius pada kualitas pelaksanaannya. Data dari Jajan Lapangan Kesehatan Daerah menunjukkan bahwa standar pengawasan serta kualitas bahan dan proses pengolahan makanan berbeda-beda antar wilayah. Ketidakmerataan ini membuat kelompok rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang terdampak akibat lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distribusi dan prosedural. Karena meskipun akses bantuan tersedia, kualitas dan keamanannya tidak merata di semua daerah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, dari sistem makanan bergizi gratis ini, yang seharusnya membantu masyarakat rentan dalam menaikkan gizi, malah ada beberapa kasus seperti keracunan makanan. Jumlahnya pun sudah tergolong sangat banyak, dan hal itu terjadi di beberapa daerah. Karena itu muncullah rumusan masalah, mengapa kasus keracunan makanan dalam program MBG terjadi secara masif dan berulang di berbagai daerah hingga menimbulkan sampai 10.482 korban per 4 Oktober 2025. Lalu, setelah melakukan riset, ditemukan dari banyaknya dapur MBG pada Indonesia, hanya sedikit yang baru mendapatkan sertifikat higienis, yang tentu saja bisa menjadi salah satu faktor terjadi kasus seperti keracunan makanan. Dan itu muncul masalah bagaimana ketidakmerataan standar pengawasan dan higienis muncul, terlihat dari hanya 34 dari 8.583 dapur MBG yang memiliki sertifikat higienis. Selanjutnya, berdasarkan data yang menyebutkan banyak terjadi kasus keracunan makanan, kami ingin mengetahui apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi. Apakah ada kendala dalam hal pengawasan dan juga ada masalah dari bagian pengendaliannya. Karena itu muncul rumusan masalah sejauh mana lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian mutu di tingkat lokal meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan penerimaan program. Lalu terakhir, sistem MBG ini awalnya bertujuan untuk membantu menaikkan gizi terutama pada masyarakat rentan. Namun, karena ada beberapa kasus yang merugikan masyarakat rentan seperti keracunan makanan tadi, tentu saja hal itu dapat mengganggu keadilan dalam masyarakat. Karena itu muncul rumusan masalah terakhir, yaitu bagaimana kasus keracunan serta rendahnya kualitas makanan pada program MBG mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan distributif dan prosedural. Next ada hasil temuan di lapangan. 1. Kualitas bahan dan standar gizi. Resiko kontaminasi pada bahan makanan dapat berasal dari kualitas air, penggunaan pupuk, maupun proses budidaya sayuran sejak dari awal penanaman. Untuk menjamin keamanan dan nilai gizi, program MBG menerapkan standar dari ahli gizi, termasuk penggunaan SLS, pemenuhan porsi sesuai standar, dan kualifikasi tenaga yang mengacu pada regulasi BNSP. Yang kedua ada kebersihan dapur. Setiap penjamah makanan atau penerima MBG diwajibkan memiliki sertifikat SLS sebagai bagian dari standar kebersihan dan keamanan pangan. Pemantauan kepatuhan dapat dilakukan melalui sistem pelaporan resmi seperti Spanlapor. Nomor 3 ada quality control dan mekanisme pengawasan. Pengawasan dilakukan lewat SOP, standar kebersihan, dan evaluasi rutin. Masalah umum yaitu tata letak dapur tidak sesuai dengan SOP dan gramasi menu yang harus menyesuaikan budaya lokal dengan anggaran 10.000 per porsi. Pelanggaran bisa menyebabkan penutupan dapur dan setiap dapur wajib menyimpan sampel makanan harian. Lalu nomor 4, ada keadilan dan dampak sosial. Ketidakpatuhan mengancam kelompok rentan karena makanan bisa tidak aman. Program MBG tetap memberi lapangan kerja 100.000 sampai 130.000 per hari dan mendukung UMKM lokal.
Kasus tertentu seperti di Bandung Barat ditangani lewat investigasi tim termasuk dugaan sabotase. Kelima, kualifikasi dan jangkauan penerima program. Program MBG diprioritaskan untuk sekolah negeri, sedangkan sebagian sekolah swasta memilih tidak ikut serta. Penerima utamanya adalah balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Beberapa daerah belum menerima pasukan karena dapurnya masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, ada aturan jarak maksimal 15 menit antara dapur dan sekolah untuk memastikan makanan tetap aman dan berkualitas sampai diterima. Dan sampailah kita pada slide solusi. Pada wawancara kemarin, kami mendapatkan banyak berbagai solusi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan program makanan bergizi gratis. Yang dimana terbagi menjadi 5 poin yang telah kami runtutkan. Yang pertama adalah kurasi bahan baku secara ketat. Yang dimaksud ini adalah solusi untuk mengatasi masalah keracunan dari hulu, air, dan pupuk yang tercemar. Dengan cara melakukan pengecekan dan pengujian kualitas bahan baku, yaitu sayuran, beras, daging, atau air secara berkala sebelum bahan tersebut masuk ke dapur. Dengan pemasok sertifikat dan juga menerapkan checklist kualitas yang ketat, misalnya tes residu, pestisida, untuk memastikan bahan baku sudah higienis sejak diterima. Lalu pada poin kedua disebutkan adanya penguatan standar kebersihan dan keamanan dapur. Nah, ini adalah solusi untuk mengatasi masalah rendahnya standar kebersihan di dapur dengan cara mewajibkan semua dapur memiliki sertifikat layak sehat atau SLS dan terapkan SOP higienis yang ketat, termasuk pemisahan area kotor dan bersih, memastikan penjamah makanan bersertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikat Profesi, dan memastikan layak dapur atau bentuk dapur itu sesuai standar sanitasi untuk mencegah kontaminasi silang. Contohnya, toilet itu tidak boleh berada dekat dapur karena toilet kotor. Kalau dia di dekat dapur, jadinya dapurnya tidak higienis, seperti itu. Lanjut pada poin ketiga yang disebutkan pengawasan berlapis dan penilaian rutin. Nah, ini adalah solusi untuk mengatasi sistem masalah kegagalan pengawasan di daerah. Nah, dengan cara membangun sistem pengawasan dari berbagai pihak, tim pengawas regional atau dinas kesehatan dan ahli gizi melakukan inspeksi mendadak serta menerapkan SOP satu sampel makanan yang wajib ditinggal selama kurang lebih 48 jam di setiap dapur. Nah, lakukan penelitian rutin terhadap kualitas makanan dan kebersihan dapur serta memastikan budget 10.000 yang dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai harga baku nasional. Melakukan untuk peninggalan sampel itu berguna untuk jika nanti di sekolah ada yang keracunan melalui makanan di hari tersebut, tim MBG-nya sudah menyiapkan atau sudah menyimpan satu sampel yang istilahnya digunakan untuk diuji. Jadi ketika makanan yang dikirim itu apakah benar-benar beracun atau tidak. Nah, MBG sudah memiliki satu sampelnya yang ditinggalkan di dapur, seperti itu. Lalu juga memastikan budget 10.000 dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai harga bahan baku regional. Nah, jadi memastikan bahwa 10.000 ini dapat betul-betul digunakan selayak-layaknya dan tetap terpenuhi pasokan-pasokan gizi. Keempat, ada transparansi informasi kepada penerima. Nah, ini adalah solusi untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas dengan cara menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai sumber dapur, status verifikasi SLS, komposisi gizi menu harian yang disajikan. Nah, hal ini kemungkinan penerima atau orang tua sekolah itu menjadi mata pengawas di lapangan dan segera melaporkan jika masalah kualitas itu ada penyimpangan. Yang kelima atau terakhir adalah mekanisme respon cepat dan tindakan korektif. Ini adalah solusi untuk mengatasi keracunan yang berulang dan kegagalan pengawasan. Dengan cara siapkan protokol darurat atau KLB jika terjadi keracunan. Segera lakukan pengujian sampel 48 jam. SOP satu sampel itu wajib ditinggal. Dan segera tutup dapur yang bermasalah sebagai konsekuensi. Lalu segera bangun dapur sementara untuk memastikan program tidak terhenti. Dan berikan saksi berat termasuk investigasi kemungkinan disabotase. Diikuti dengan pelatihan ulang atau tindakan korektif bagi semua pihak. Jadi untuk keracunan ini memiliki banyak sekali faktor. Di antara lainnya, yang di luar daripada skema itu adalah adanya sabotase. Bisa jadi ada orang lain yang memasukkan racun ke dalam toren air atau bahan baku pangan yang dari awal memang sudah tidak layak disabotase oleh orang yang mengirimnya.
dan lain-lain sebagainya itu adalah ancaman-ancaman yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Yang terakhir ada refleksi diri. Melalui penyusunan dan analisis terhadap program MBG atau makanan bergizi gratis, kami memahami bahwa satu, keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada perencanaan, tapi juga pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, ada kasus keracunan yang terjadi menunjukkan bahwa standar kualitas dan pengawasan yang tidak merata dapat menimbulkan risiko bagi penerima manfaat yang seharusnya dilindungi. Yang ketiga, proses evaluasi ini menegaskan pentingnya keadilan tidak hanya dalam akses bantuan tetapi juga dalam keamanan dan kualitasnya. Terakhir, ada pemantauan keberlanjutan. Pemantauan keberlanjutan, transparansi, serta komitmen terhadap prosedur menjadi kunci agar program sosial seperti MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif. Sekian paparan presentasi dari kelompok kami, kurangnya dimaafkan dan lebihnya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.